Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5 sampai 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah orang yang patut didengar. Di masa sekarang ini, soal mendengarkan satu sama lain bukan lagi hal yang mudah. Orang benar-benar sangat selektif dalam menentukan siapa yang patut didengar dan siapa yang tidak. Untuk orang yang tidak lagi didengar, penyebabnya ialah kurangnya atau hilangnya rasa percaya. Oleh karena berkurang atau hilangnya rasa percaya, maka apa yang dikatakan orang sering diabaikan dan berlalu begitu saja, tidak dihiraukan apalagi mau untuk dilaksanakan. Bila dicari lebih jauh lagi sumber penyebab utamanya, maka yang akan ditunjuk ialah soal dusta, bohong, tipu, yaitu tidak ditepatinya janji-janji yang diucapkan. Suatu ekspresi yang bersumber dari kemunafikan atau kepura-puraan. Kepura-puraan atau kemunafikan tidak dapat disembunyikan selamanya. Itu dapat terbaca, terlihat, dan itu yang membuat orang tidak gampang untuk saling mendengar satu sama lain. Terhadap orang lain, apalagi orang yang belum dikenal dengan baik, selalu muncul kecurigaan dan kekhawatiran akan kemungkinan terjebak dalam suatu permainan yang membahayakan dirinya. Maka untuk menyelamatkan diri, orang lebih sering memilih untuk menghindar. Sedangkan orang yang didengar ialah orang yang sudah teruji kesetiaannya pada kata-kata dan janjinya, dan teruji keluhurannya, tidak munafik, tidak berpura-pura. Saudara-saudari terkasih, secara biblis pihak yang patut didengar ialah para nabi, imam dan raja, yaitu mereka yang dianggap telah sampai pada tingkat memiliki keluhuran dan kesalehan budi yang tinggi dan mulia, dan yang telah dipercaya untuk melaksanakan suatu tugas mulia oleh Allah. Dan lebih khusus lagi yang patut didengar ialah Allah sendiri yang memiliki kesempurnaan dalam segala-galanya dan anaknya yang diutusnya, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, terbukalah langit, lalu turunlah roh seperti burung merpati ke atasnya, lalu terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Pada teks yang lain ditambahkan kata-kata, "Dengarkanlah dia." Dia inilah yang memang berkeliling mewartakan, mengajar, menyembuhkan, dan orang memperoleh kehidupan dari dia. Dia ini adalah pelaku setia atas perkataan-perkataannya, dan baik perkataan maupun perbuatannya memberikan keselamatan. Banyaknya orang sering berkerumun di sekelilingnya, menunjukkan bahwa orang dengan karakter hidup seperti dia inilah adalah orang-orang yang patut untuk didengar. Agar kita dapat menjadi orang-orang yang patut didengar dan bukan sebaliknya, maka belajarlah dari Yesus dan hiduplah bukan dengan berpura-pura dan penuh kemunafikan, tetapi hiduplah dengan benar dan saleh, dan setia pada kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Semoga demikian. Amin.